Jadi ketika setelah malaikat Rahman, baru malaikat Munkar Nakir masuk. Durung disiksa kan? Durung. Wa idza aral asi lan tatkala ningal wong kang duraka kita bau ing buku catatan amale yaumal kiamat indina kiamat fa idza maka tukane amara huwa perintah sapa wa ta'ala bil qiraati ing maca yaqra hasanat kebagusane. Ketika orang yang ahli maksiat ini melihat buku catatan amalnya dan diperintahkan oleh Allah untuk membaca, dikongkon maca, dikongkon deleng semua amal baiknya. Wahai bulan, sekarang bacalah, lihatlah catatan amal baikmu dan amal burukmu, kebet siji, loro, telu, seterusnya. Fa idza balagha ila sayyi'at maka tatkalane tumeka maring amal kang blesak sakata maka meneng. Ketika akan sampai di catatan amal buruk berhenti, beli jadi. Paling santusan tamat amal baik, kemudian akan berpindah amal buruk, berhenti beli jadi ngepet. Sakata mandek. Fa yaqulu wa ta'ala maka ngendika maka dawuh sapa Allah Gusti Allah taala lima la taqra hai fulan hai mayit napa sira beli maca, kenapa tidak mau dibaca, kenapa tidak mau dilihat? Itu kan masih banyak kebetan-kebetannya. Ya. Fayaqulu maka dawu si mayit ini astahyi minka wirang kula saking Tuhan, aku izin malu padamu ya Rabb, aku malu padamu ya Allah. Rasa izin ning Gusti Allah, mau izinin malaikat sekian izin ning Gusti Allah. Fa yaqulu wa ta'ala maka dawu sapa Allah taala lima la tastahyi fid dunya lima kena apa la ora tastahyi wirang sira fid dunya ing dunya. Kenapa kamu tidak malunya ketika di dunia? Kenapa malunya di sini? Di dunia kamu tidak malu melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar perintahku kata Allah. Kenapa berizin? Ngomongin tenang balang kasih ngulang kasih deleng bagian ya. Mumpung lang kasih deleng wis muloroan baik ya. Kenapa sih lelet merumpiye ku ngomong akan wong lelet muloroan sih nggak merasa itu ana rong jam ya. Kana ibu kana ngobrol akan wong lelet ya, kayak kitiran ya. Wal ana lan ing saiki is tahaita mini wirang sira ing ingsun, dan sekarang kamu merasa malu kepadaku kata Allah. Kenapa? Ketika di dunia kamu tidak malu padaku, ongko bae tenang bae melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kalau saja semua pejabat malu kepada Allah untuk korupsi, langkah sing korupsi. Ya. Tapi kan di dua izin, ketangkep dan dia cengenges, gemaya, kemudian malah selfie. Lagu selfie sih. Ya, tersangka koruptor
bari konon selfie. Ya Allah, beli isin. Iya. Napa beli isin ning dunia? Malulah pada Allah. Fayandamu maka nelangsa sebuah abdun kaula, maka menyesallah manusia di akhirat. Orang-orang yang maksiat, orang durhaka akan merasa menyesal. Akan menyesal. Lamun maling, lamun koruptor merasa menyesal baik. Lumayan pun. Tapi kang herannya kebeli nyesel. Senang. Ya. Maka merasa menyesallah hamba Allah di akhirat ini atas perbuatannya di dunia. Wala yanfa'uhun nada, maka orang manfaati engkau lapon langsai, maka tidak ada manfaatnya penyesalan manusia di akhirat. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya penyesalan di akhirat. Tidak ada, karena sudah vonis. Sudah vonis. Manusia akan dinilai kafir itu dari wafatnya, dari meninggalnya. Karena meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah selamat. Wafatnya dalam keadaan iman, insya Allah selamat. Tapi kalau wafatnya na'udzubillah min dzalik dalam keadaan kafir, dipastikan tidak akan selamat. Maka kata Allah, khudhu, maka ngalapasilah, peganglah dia. Faghallu, maka belenggu, ikatlah. Sekarang malaikat pegang tangan dia, pegang dia dan ikat. Allah ini bari apa? Bari rapi ya kan? Campar tak? Dengan belenggu, dengan rantai yang panjang, rantainya 70 dirok. Kalau sedirok sehasta ini 50 cm saja, berarti 35 meter rantai. Namun dirok kita paling setengah meter. Namun dirok malaikat yang putra ngendi ya wahai, untuk membelenggu, untuk mengikat orang yang durhaka ini. Summal jahim sallu, maka kali-kali ing neraka jahim, maka akan sira kabeh, maka masuklah ke dalam neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Ya. Neraka isinya nih Gusti Allah. Jangan isin pada makhluk, isin pada manusia bisa direkayasa. Kalau sudah malunya sama Allah, tidak akan bisa direkayasa. Insya Allah orang-orang yang malu pada Allah akan selamat. Memang katone boleh enak, uripku jujur pisan, aneh itu sih, jujur aneh, tapi selamat dunia akhirat, berkah. Wong jujur berkah. Orang yang jujur hidupnya akan diberi keberkahan oleh Allah dan diberi kecukupan oleh Allah, bukan diberi banyak harta yang tidak. Orang jujur akan diberi keberkahan oleh Allah. Wong beli jujur memang hartanya banyak, berlimpah, untungnya gede, beli jujur, tapi beli berkah. Kenapa? Kurang banyak. Ya. Uang korupsi timbangan, dagangnya untungnya gede, tapi beli berkah.
tidak berkah. Pegawai korupsi, oli akeh, gaji oli, nyolongi oli, korupsi oli, akeh, umat ting trek, mobilnya ning dalan-dalan. Ya mobilnya dalan, bahasa sawah. Tapi tidak berkah. Tidak berkah. Dan pada saatnya akan diambil oleh Allah dengan cara paksa. Ya. Jadi uang haram akan diambil oleh Allah pada saatnya dengan cara paksa. Dibrodot. Dengan cara menyakitkan. Tapi yang jujur insya Allah berkah. Cukup kabeh. Pengen kian anak, bocah pengen jajan anak, bocah pengen kuliah anak, walaupun beli gecek duit akeh, tapi cukup. Bayar ledeng anak, listrik anak, walaupun utang dingin seumpama. Tahu aja lah utang piutang sih manusiawi lah dilangkai yang ide dingin batur nih sedulur. Ya, jadi itu. Kemudian wafil khabar lan ing dalam siji hadis idza wudi'al mayit bil qabri lan tatkala den selakan mayit ing kubur atau malakani maka teka ing mayit sapa malaikat loro aswadani kang ireng karone. Ya Allah, ini gambaran malaikat Munkar Nakir ini. Setelah itu datanglah malaikat di kubur, yang mana keduanya hitam wajahnya, hitam legam, menakutkan bagi orang yang durhaka. Bagi orang beriman tidak akan menakutkan, walaupun katanya serem, tapi tidak menakutkan. Bisa dibatur. Arzaqa kang mecicil ainain mata lorone yang melotot kedua bola matanya melotot baik ya. Serem sautuhuma utawi suarane karra'di iku kaya gledek menggelegar sekali ngomong. Ngomong wis sangat menakutkan. Man rabbuka? Siapa pengarang sira? Ya hari ini wong mukmin sih beli. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Beda nadaiku. Tekanan suaranya beda. Suara menggelegar bagaikan guru ledek. Wa absaruhuma utai peningale matane kalbar bil khatib bagikan kilat menyambar. Tajam. Warnanya hitam, matanya melotot, mencicil. Ya, mencicil medeni. Suaranya bagaikan ledek dan matanya pandangan sorot matanya bagaikan kilat menyambar yang sangat tajam. Yakhriqani kang beda karone al ardo ing bumi bi aniyabihima kelawan taringi. Dan dua malaikat ini memiliki taring. Yang mana taring malaikat Munkar Nakir ini akan menghujam sampai ke bumi. Lapis 7 taringnya. Bisa jadi gambaran teman wis yang penting kita amal bagus baik, taat dan perintah Gusti Allah dan Rasul. Insya Allah tidak akan menyeramkan. Ya. Cuma ini gambarannya digambarkan dari riwayat ini. Ireng, mata mencicil, suara kayak geledek, ya.
Mata kayak kilat terpunya taring. Fayatiyanihi maka nekani malaikat Allah min kibali ra'si saking sirah. Maka datanglah malaikat ini dari arah kepalanya. Fataqulu maka ngucap as-shalah opo salat. Apabila orang yang didatangi oleh malaikat ini orang yang sholat, maka sholatnya akan berkata, akan membela min hadil maudi la tatiyahu aja teka sira karone ing mayit min kibari saking arane ingsun. Kata sholat, kamu jangan datang pada mayit ini dari arahku. Jadi sholat ada di kepala, di atas. Jangan datang dari. Farubba sholati maka piro maka piro ing sholat kang sholat baik ing sholat fil laili ing waktu bengi wan nahari lan waktu awan. Yang mana si mayit ini melaksanakan sholat pada waktu malam dan siang hari. Ya, sholat 5 waktu terutama. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah. Biarkan dibela. Min hadil maudi saking iki bangunan dari arah kepala lebih bisa karena ada sholat yang membela orang mukmin. Sumayatiyani maka kari-kari teka malaikat loro ing mayit min kibali saking arah rijlaihi sikile sing endas bisa marani sikil. Fayaqulani maka ngucap sikil loro maka berkatalah dua kakinya la tatiyani aja teka sira ing mayit malaikat aja mene mana jangan kau datangi mayit dari arah kaki min kibali faqad maka teman-teman kana anak mayit bina yamshi kelawan iku mayit iku melaku ilal jamaati ing jamaah karena si mayit ini kakinya untuk melangkah sholat berjamaah karena kaki si mayit ini kakinya dilangkahkan untuk menuju majelis taklim menuju yang diridhoi oleh Allah itu akan dibela oleh kaki. Semua kaki yang dilangkahkan untuk menuju yang diridhoi oleh Allah ini akan membela. Ya. Jangan datang darimu karena kaki dilangkahkan untuk berjamaah untuk ke majelis taklim karena Allah hadirnya. Hadaran karena widi min hadil maut maka takut juga malaikat ini tidak jadi. Fayatiyani an yamin maka teka malaikat loro saking arah tengene datang dari arah kanan. Fayaqulu sadaqa maka dawuh apa sadaqa la tatiyani malaikat jangan kau datang aja sira teka dari arah kanan ini min kibali dari arah ini arah kanan membela. Kenapa? Faqad kana yatasaddaq maka teman-teman ana mayit itu gawe sedekah maka mayit ini sedekah di kana arah tanganku. Sedekah akan membela. Tangan yang memberikan sedekah itu akan membela. Min hadil mauni beli jadi mana
fayatiyanihi min qibali syamali, mangka teka malaikat saking arah kiwene, dari arah kiri. Cobalah sing arah kiwe kabeh bisa. Fayaqulu, maka ngucap, saumu opo puasane, la ta'tiyahu min qibali, hai malaikat jangan kau datang dari arah kiri. Puasa akan berkata, puasa Ramadan akan berkata, puasa Senin Kamis akan berkata, puasa Arafah akan berkata, puasa Asyura akan berkata, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya akan berkata, akan membela, jangan kau datang dari arahku, dari arah kiri. Faqad kana, maka teman-teman ana mait ya ju' iku kempang wa ya'tisu, dan sungguh mait ini merasakan lapar dan haus ketika melaksanakan ibadah puasa. Ya. Ada wong puasa kempong bari ngorong, ya wajar wong puasa. Nah wong puasa beli kempong, beli haus ya diragukan. Ya. Ya wong puasa ini kempong beli, haus beli. Wah, ragu-ragu. Iya. Wajar manusiawi kalau ada orang puasa merasa lapar dan haus, karena di sini dikatakan ju' wa atash. Beli jadi maning. Fayastaiqidhu, makang lilir mayit kaidane kama yastaiqidhu nam, iku kaya wong turu, maka bangunlah si mayit ini bagaikan orang yang bangun tidur. Fayaqulu, maka ngucap mayit, madza turidan, opo kang sira karepaken, wahai malaikat apa yang kamu kehendaki. Fayaqulani, maka ngucap malaikat loro, nuridu minka tauhidallah, ngarepaken ingsun ing sira ing tauhid pada Allah. Aku ingin tahu tauhidmu, aku ingin tahu kebenaran tauhidmu, syahadatmu sejauh mana. Ya, sendas bisa, sedikit bisa, arah kanan kiri bisa, ditolak kabeh. Fayaqulu, maka ngucap mayit, asyhadu an la ilaha illallah, maka pasti orang yang melaksanakan sholat, orang yang kakinya untuk sholat berjamaah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, orang yang suka sedekah, orang yang suka puasa akan berkata asyhadu an la ilaha illallah, karena melaksanakan perintah Allah. Bagi orang-orang atau bagi manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak akan mampu berkata syahadat, tidak akan mampu. Nah, diapalkan begini bisa. Syahadat diucapkan di akhir hidup atau nanti di depan malaikat ketika di dunia ini melaksanakan perintah Allah. Baru kan mampu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena melaksanakan perintah Allah. Kalau sudah bersyahadat ya harus melaksanakan perintah Allah. Makanya ketika ada orang yang mau masuk Islam, saya perintahkan dulu, pikir beda yang matang, jangan main-main untuk masuk Islam. Lebih bisa tak langsung lebih bisa. Masuk Islam bukan untuk mainan. Ya, kemarin ada yang mau masuk Islam, suruh mikir, jangan buru-buru. Nanti seminggu lagi ke sini kalau sudah mantap. Ya katakan anak kami gelem. Kayaknya buru-buru, nama pengen kawin. Enak baik. Kalau kawin murtad maning. Jadi melaksanakan perintah Allah dulu, baru akan bisa
syahadat. Fayaqulani maka ngucap malaikat madza utai apa taqulu fi haqqi Muhammad ing haqqe ing dalam hal Muhammad, apa yang kamu katakan tentang haknya Muhammad? Fayaqulu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagi orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka akan mampu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai baca salawat, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sholat sunnah, puasa sunnah, ini akan mampu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus beli puasa, beli gelem baca sholawat, enak banget. Ya. Itu. Fayaqulani maka ngucap malaikat loro ista mu'minan, hiduplah kamu seorang mukmin. Wa mutta lan mati sira mukminan, mukmin. Berarti kamu hidup dalam mukmin dan matimu dalam keadaan mukmin juga. Tuh. Kemudian al-hikmah. Hit lagi tanggung. Hikmah dari hal ini qalu ataj'alu fiha fi su'alil malaikaini annal malaikata ta'anat fi bani Adam. Hikmah dari pertanyaan dua malaikat ini, sesungguhnya malaikat ini menghina Bani Adam. Kenapa malaikat ini ada dialog dengan malaikat ini? Karena pada waktu itu malaikat pernah menghina manusia, merendahkan manusia. Baca surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Baqarah ayat 30 insyaallah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat pada waktu itu mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Rabb, bukankah nanti manusia ini, Bani Adam ini akan membuat kerusakan di muka bumi? Kenapa engkau ciptakan manusia di muka bumi? Wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah perang. Ya. Dari Gusti Allah. Ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat protes, ya Rabb, bukankah nanti manusia ini membuat kerusakan? Memang ada manusia membuat kerusakan. Wa yasfiku dima, memang ada manusia akan menumpahkan darah perang. Dan seterusnya. Sementara wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara aku selalu bertasbih, bertahmid dan memujimu, mensucikanmu. Jadi malaikat itu merasa dirinya paling unggul, paling hebat dibandingkan manusia. Namun dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku ini lebih tahu ini a'lam. Aku, kata Allah, lebih tahu ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui. Ada rahasia apa? Ya. Fa ba'atha wa ta'ala malaikat ila qabl min. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ini ke kuburan orang mukmin, liyas alal mayit, untuk menanyakan mayit, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma dinuka, dan seterusnya. Fa ya'muru wa ta'ala, maka Allah perintah ayyashhada, ingin tanang sini malaikat karone bana yadil malaikat, ing atase adepane para malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersaksi
bima sami'a minal abdil mukmin, saking golongan wong mukmin, li anna karena satune aqalla kidik syuhud, karena semuanya sedikitnya saksi itu dua. Saksi ini sedikitnya dua. Summa yaqulu rabb ya malaikati maka malaikat qad akhadtu ngalap sira ing ruh kaulan isun. Wahai malaikat, kamu mengambil ruh hambaku ini. Wa taraktu malahu lan ninggal ingsun malahu ing hartane, dan dia tinggalkan hartanya. Wahai malaikat, ketika kamu mengambil ruh hambaku, semua hartanya ditinggal. Ana takkan gawat, ditinggal. Li ghairi, untuk yang lainnya, untuk ahli warisnya. Wa zawazahu lan ninggal ing bojone fi hujri ing peturane ghairi liyane, dan ketika dia meninggal tinggalkan istrinya. Wis cek ngosah bae. Ketika istri meninggal tinggalkan suaminya, cek buatan kawin maning laki ya. Tinggalkan semua. Wajaratuhu lan budake dia khairi, dan tinggalkan budak-budaknya, hamba-hamba sahanya untuk orang lain diwaris. Wadoyamu lan barang-barang saja nih, peninggalan yang lain ditinggalkan semua, tidak tersisa, tidak ada di bawah sedikit pun. Cek. Fasa'alahu mangka takon malaikat loro fi batnil ardi injran bumi, falam yarada illa an, maka ora ridho kaula angin. Dan ketika malaikat ini bertanya kepada malaikat ini, tidaklah ridho kecuali karena aku, kata malaikat pada Allah, hambaku yang pun ini ridho karena aku. Walam yujib an wahidin illa anin, dan si mayit ini tidaklah menjawab pertanyaanmu kecuali aku yang menjawabnya. Tuh, nanti Allah yang memberikan kemudahan menjawabnya, asalkan kita ketika di dunia ini mau melaksanakan perintah-perintah Allah, mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Faqala wa ta'ala rabbi, Allahu ta'ala rabbi, maka kata Allah, man rabbuka, Allahu rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabi Muhammad nabi. Wa madinuka, apa agamamu? Islam dini. Akan dijawab, tidak bisa dihafalkan di dunia ini, hanya bisa dilakukan dengan amal perbuatan kita di dunia ini. Alam ta'lamu anni a'lamu ma la ta'lamun, maka kata Allah, oh kamu tidak tahu kan? Jadi malaikat itu terjawab, malaikat, alam ta'lamu anni a'lamu ma la ta'lamun, bukankah kamu tidak tahu? Aku lebih tahu, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat yang tidak tahu. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman Islam, dan diterima semua amal-amal baik kita dan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diselamatkan dari siksa dan azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzikrina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu
تعالى عن كل ساداتنا رسولنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عن السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل محمد في كل وقت واحد وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الصالحين. اللهم إنا نسأل حق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل على الخير وأن تجعلنا أهل الخير وأن تعمل لنا يا مولانا معامل أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة ومصيبة إنك ولكل خير ومتفضل بكل خير ومطل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأزواجنا وجماعنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعلنا صابرا واجعلنا شاكرا واجعلنا في عين الصبر نسي كبيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب القوة وأبواب النعمة وأبواب الصحة والعافية وأبواب الهدى وأبواب العلم وأبواب الجنة وأبواب الرزق وأبواب السكينة. اللهم اقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا وسهل أمورنا وسهل أمورنا وسهل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وقد ديوننا وكفر سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.